Kayak gua ya, gua kadang kan suka narik Shopee Food atau suka COD-an, suka jalan-jalan sambil dipakai ngonten, dipakai main. Apakah worth it atau enggak cuy harga 1 jutaan ini ya? Aduh, lumayan sih harganya mah ya kalau misalkan untuk kalangan kayak gua, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan gua Sandy Aryansa di Siar Channel. Ya elah, udah mau tabrakan nih. Awas. Oke, pada kesempatan kali ini gua masih bisa konten kembali ya, nganten kembali. Ini sekitar jam 5 sore. Jadi cuacanya emang apa ya, gelap gitu. Terus kalau misalkan view-nya gelap juga ya mohon dimaklum karena ini jam sore ya. Tuh jam-jamnya orang pada pulang sekolah sih kalau jam segini. Makanya gue bawa 2 helm pun mau ngejemput sekolah sekalian ya. Jadi sambil ngejemput sekolah ya tetap harus konten lah pokoknya mah. Rutinitas cuy. Oke. Nah, di video kali ini tuh gue lagi mau ngebahas mengenai helm yang gue pakai ya. Ini sorry kalau misalkan view-nya nggak bisa nyorot ke helm yang sedang gue pakai pada saat ini. Pokoknya ini ngebahas singkatnya aja lah. Yang gue pakai kali ini tuh adalah helm KYT Course cuy ya. Ini kita belok kiri dulu guys. Was, bisa belok kiri nggak sih? Yuk. Jadi yang gue pakai ini adalah helm KYT Course. Ya gue mau ngebahas aja sih, apakah helm dengan budget 1 jutaan ya. Gue buletin aja harga 1 jutaan karena beberapa helm KYT Course itu ada yang harganya 1.200.000, 1.400.000 atau di bawah 1 juta pun sebetulnya ada ya. Tapi gue di sini coba membulatkan aja harganya menjadi harga yang 1 juta rupiah aja. Apakah helm 1 jutaan ini worth it gak sih kalau misalkan dipakai untuk keadaan harian? Contoh, apakah helm dengan budget 1 jutaan ya? Gue buletin aja harga 1 jutaan karena beberapa helm KYT Course itu ada yang harganya 1.200.000, 1.400.000 atau di bawah 1 juta pun sebetulnya ada ya. Tapi gue di sini coba membulatkan aja harganya menjadi harga yang 1 juta rupiah aja. Apakah helm 1 jutaan ini worth it gak sih kalau misalkan dipakai untuk keadaan harian? Contoh ya, kalau misalkan menurut gue sih ini helm worth it banget ya. Perbedaannya ya kalau misalkan untuk helm full face dengan kelas lainnya gitu ya. Menurut gue helm TT Course dengan budget 1 jutaan ini adalah worth it banget karena kualitasnya sudah terjamin ya. Apalagi merek KYT itu udah go internasional banget, terus sudah SNI, kualitasnya juga sudah terjamin. Terus ada beberapa fitur yang sekarang itu dipakai banget ya. Contohnya kayak udah slot intercom gitu. Nah, slot intercom ini kan dibutuhin banget, dimana kalau misalkan untuk para rider biar bisa berkomunikasi antar sesama rider lagi gitu ya. Jadi slot intercom ini sangat kepake cuy, dibandingkan dengan helm full face yang emang gak ada slot intercomnya. Itu kita kalau misalkan mau pasang intercom ya harus dilubangin secara manual gitu ya. Otomatis berarti helm kita harus dirusak atau di custom. Adapun ya nggak di custom pun bisa sebetulnya, cuma ngeganjel ke bagian telinga yang bakal membuat telinga kita sakit gitu guys. Makanya untuk TTC ini masalah pemasangan intercom aman. Terus untuk bobotnya gimana bang? Untuk bobotnya ya menurut gua helm KYT Course ini adalah nyaman banget, nggak berat. Justru kalau misalkan perbandingannya ya antara helm half face dengan full face ya, KYT Course ini dengan helm NJS Kairos gitu ya, yang sekarang lagi viral, yang rame banget dipakai sama kalangan ngabers gitu pak. Justru lebih berat helm dari NJS Kairos cuy dibandingkan dengan helm KYT Course ini gitu. Nggak tahu kenapa cuy, feel-nya beda ya. Kalau misalkan pas gua pakai helm apa sih NJS Kairos tuh lebih ngebobot banget di bagian belakang kepala gitu guys, malah sakit bawaannya. Yalah, ini salpuk sama mobil lagi cuy, lihat bannya keluar gini, gila nggak gitu cuy. Nah jadi menurut pengalaman gua ya, kalau misalkan untuk bobot sih perbandingannya sama helm yang lagi viral aja lah sekarang ya. Ada helm NJS Kairos cuy, itu looknya emang oke banget untuk harian, tapi berat banget cuy, asli sumpah. Di bagian belakang kepala tuh kayak ngebeban banget. Berbeda dengan helm KYT Course ini, kalau misalkan dipakai tuh beratnya lebih merata dan nggak sakit ke leher gitu cuy, makanya lebih nyaman. Nah untuk busa gimana bang? Untuk busa ini enak cuy asli, makanya gue dipakai untuk tiap hari tuh kayak meluk banget, meluk anget gitu ya. Terus ketebalannya juga oke.
Tapi kalau misalkan gua sih di sini lebih memilih kayak TTT Course yang size-nya lebih up satu ukuran. Itu sih, jadi nggak terlalu ngepres banget. Yalah macet cuy. Oke. Jadi kalau misalkan harusnya ya untuk lebih safety tuh gua biasa pakai yang ukuran size M. Cuma di sini gua up satu ukuran menjadi size L karena apa? Karena gua tuh ya ini cuy, helm gua dipakai untuk konten motovlog, dimana kalau misalkan ukuran M tuh kan size-nya nyepot banget ke bagian pipi yang ngepres. Jadi kalau misalkan ngepres itu untuk kita bisa melakukan bicara, itu mulut tuh kayak ketekan banget dan nggak bisa ngomong gitu cuy, malah kegigit bagian pipi gitu. Nah makanya gue menggunakan size L itu biar di bagian pipinya lebih longgar, agar gue kalau ngomong kayak gitu lebih leluasa dan nggak keganjel gitu ya, lebih nyaman intinya cuy. Cuman ya untuk bagian atasnya itu emang longgar, tapi ini yang gue pakai gitu, yang gue cari. Oke, kita lurus dulu guys, macet banget ini, ampun. Oke, kita ambil arah Gasibu ya. Nah, alasan beberapa juga sih kenapa gue memilih helm full face untuk harian tuh, yang pertama ya emang safety. Karena safety-nya itu menyeluruh bagian kepala, bagian depan, samping, belakang, atas gitu. Ini tertutup sangat rapat sekali. Berbeda dengan helm half face kan, emang safety, cuman nggak safety helm full face, dikarenakan bagian mulut atau bagian muka itu tidak terlindungi kalau misalkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Berbeda dengan helm full face kan kita lebih safety, kalau misalkan amit-amitnya jatuh bagian muka dulu kan lebih ketahan gitu guys. Oke, kita ambil kiri dulu bentar cuy, biar lebih bisa konsentrasi ya. Oke, jadi kayak gitu cuy. Untuk harian sebenarnya aman-aman aja. Yang bikin minus itu, bikin orang-orang gak mau pakai helm full face dipakai harian itu karena penglihatannya yang cukup terbatas ya. Jadi helm full face itu kan bagian mulutnya tertutupi, nggak bisa lihat bagian speedometer. Jadi ini pun gua sebetulnya emang agak susah ya. Kalau misalkan posisi lagi reading kayak gini, terus mau ngelihat speedometer itu kita harus agak nunduk gini dulu, nah baru kelihatan. Terus untuk bagian lihat samping ya, nih samping bagian kiri kanan itu emang terbatas juga karena tertutupi. Berbeda dengan helm half face kan terbuka, sangat terbuka, jadi tinggal noleh mata doang gitu pun udah kelihatan. Nah kalau ini kita harus lebih agak sedikit effort ya, ngelihat ke samping kiri atau kanannya. Oke, kita ambil kiri. Tapi yang gue butuhin dari helm full face lagi juga ini kan, gue kebutuhannya untuk konten motovlog. Jadi kalau misalkan untuk kamera kan otomatis dipasangnya di bagian depan dagu kayak gini nih, di bagian depan mulut. Kalau misalkan gue pakai helm half face mungkin dipasangnya bakal di bagian samping helm ya, entah di kiri atau di kanan. Di atas juga bisa, cuman lebih kayak ke karakter kartun Upin gitu ya, rambutnya cuma satu gitu pak, nyencel ya. Makanya gue lebih pakai helm full face biar kameranya bisa kayak gini nih, nyorot ke depannya itu enak, simetris ya, lurus ke depan, nggak miring kan. Kalau misalkan helm half face mungkin hasilnya bakal kayak gini nih, nah di pinggir gini nih. Nah jadi ini enak buat dilihat dan hasilnya juga pasti lebih bagus dibandingkan menggunakan helm half face. Nah sekali lagi cuy, apakah worth it atau enggak helm 1 jutaan kayak TTT Course untuk harian? Menurut gua ini sangat worth it banget ya. Udah mah safety, looknya ganteng, fiturnya juga lengkap gitu ya, bisa pakai intercom, udah cocok guys, pokoknya mah dipakekeun. Aduh galap lagi HP-nya. Jam 16.48, berarti bentar lagi udah mau menuju maghrib. Ini HP gue simpen dulu di sini lah, bahaya mau nyimpen saku nggak akan bisa cuy. Oke, seperti biasa cuy, udah memasuki area Bandung kota nih, jadi lumayan padat penduduk ya, jam-jamnya orang pulang kerja, dan gue di sini ya sebagai pengangguran cuy, pengangguran banyak acara ya, jadi jalan-jalan terus gitulah. Oke, lurus cuy. Wah, apa baliut nih, kita di depan BIP ya, Bandung Indah Plaza, mall tertua di kota Bandung pak. Oke. Wah, macet lagi guys. Harus lebih banyak sabar ya kalau misalkan kita reading sore-sore di Bandung tuh. Gue tuh pengen banget reading ke luar kota cuy, cuman ya belum ada schedule yang pas lah, dan belum ada teman juga yang mau. Aduh, ya kalah ngobrol. Yuk susul dulu guys.
Oke, kita nunggu lagi lampu merah. Nih banyak banget stopannya ya di Bandung tuh, emang minusnya kayak gini nih. Oke guys, karena ini gue udah mau nyampe tujuan juga ya, jadi mungkin videonya gue sampai sini dulu aja cuy. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mengklik video ini ya. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber kembali. See you next video and goodbye, peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.